Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rami Salfiantiradi dari kelas 4E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya tentang productivity timer. Di sini pertama-tama ada di bagian file widget darts. Di sini di bagian productivity button adalah widget custom yang berbasis pada stateless widget. Ini adalah tombol button yang dapat diklik oleh pengguna. Di sini terdapat properti-properti yang seperti color untuk warna tombolnya, teks yang akan ditampilkan dalam tombol, size tombolnya, dan juga callback saat on press. Productivity button menggunakan widget material button yang disediakan oleh Flutter. Properti on press digunakan untuk menentukan hasil aksi ketika tombol ditekan, color untuk mengatur warna tombol, min width untuk menentukan lebar minimum, nih, lalu teks ditampilkan dengan teks yang memiliki warna putih, itu colors white. Lalu di sini juga terdapat settings button. Setting button juga merupakan widget custom yang berbasis pada stateless widget. Ini adalah tombol yang juga dapat diklik, tetapi dirancang khusus untuk mengirimkan nilai pengaturan ketika ditekan. Lalu di sini terdapat propertinya di sini berupa warna tombol, ini teks yang akan ditampilkan dalam tombol, lalu ada nilai yang dikirim ketika tombol ditekan, lalu di sini dapat setting, nama pengaturan yang akan dikirimkan, lalu di sini callback fungsi yang dipanggil saat tombol ditekan. Lalu di sini pada bagian sini dia juga menggunakan widget material button. Ini tool material button. Ketika tombol ditekan, ia akan memanggil fungsi callback. On press callback setting value dengan mengirimkan setting dan value sebagai argumen. Dua widget ini adalah tombol custom yang memanfaatkan widget material button sebagai dasar. Productivity button adalah tombol sederhana yang hanya mengatur warna teks dan aksi ketika ditekan. Setting button adalah tombol yang dirancang untuk mengirimkan informasi tambahan, nama pengaturan, dan nilainya saat ditekan melalui callback. Kita masuk ke bagian timer model Dart. Di bagian timer model Dart ini hanya ada sedikit saja. Di sini timer model Dart adalah sebuah kelas yang mewakili data model untuk sebuah timer. Model ini memiliki dua atribut utama, yaitu time dan persen, yang dapat digunakan untuk menyimpan waktu dalam format string dan presentasi waktu yang telah berlalu sebagai nilai numerik. Propertinya terdapat tipe data time sebagai tipe datanya string. Properti ini digunakan untuk menyimpan representasi waktu dalam bentuk string. Ini bisa berupa format waktu seperti 0030 untuk menunjukkan 30 detik atau 10 menit untuk menunjukkan 10 menit. Sini terdapat konstruktor terdapat persen, tipe data double di sini. Properti ini digunakan untuk menyimpan presentasi waktu. Ini bisa digunakan untuk mempresentasikan beberapa persen dari waktu yang telah berlalu atau sisa waktu dari total waktu yang ditetapkan. Misalnya nilai 0,75 berarti 75% dari waktu telah berlalu. Lalu di bagian konstruktor, kelas timer model memiliki konstruktor yang membutuhkan melalui keyword required di sini. Dua parameter time dan persen. Jadi setiap kali sebuah instan dari timer model dibuat, nilai-nilai untuk kedua properti ini harus diberikan. Lalu kita masuk di bagian timer. Di bagian timer di sini pertama-tama kita mengimport Dart asing, import timer model Dart, dan import package set preference yang dimasukkan di bagian PubSec-YAML. Dapat beberapa pilihan. Di sini ada kita memasukkan persen indikator, set preference, time provider, dan Cupertino setting control. Kita kembali ke bagian timer. Lalu di sini terdapat di properti kelasnya, di sini ada kelas content timer. Di sini terdapat radius dan menggunakan tipe double yang digunakan untuk menyimpan nilai presentasi yang waktu tersisa awalnya diatur ke nilai 1 atau 100%. Dan kedua ada is active menggunakan tipe data ball yang digunakan untuk menandakan apakah timer sedang aktif atau tidak. Lalu di sini terdapat timer menggunakan sebuah objek timer dari Dart asing.
yang akan digunakan untuk menghitung waktu. Di sini dapat timer to duration time, menggunakan konstanta duration minute 0. Sini yang menyimpan ini berguna menyimpan durasi waktu yang sedang berjalan dalam timer. Lalu di sini terdapat duration full time. Duration full time ini yang menyimpan durasi penuh dari waktu yang diset pada timer, misalnya 25 menit untuk waktu kerja. Lalu di sini terdapat work, short break, dan long break menggunakan tipe data integer. Di sini yang mewakili durasi waktu untuk kerja, istirahat pendek dan istirahat panjang. Nilai default adalah 25 menit untuk kerja, 5 menit untuk istirahat pendek, dan 20 menit untuk istirahat panjang. Lalu di sini work time, short break, long break menggunakan tipe data string. Digunakan sebagai kunci ketika menyimpan dan membaca nilai dari set preference. Lalu di sini terdapat fungsi rate setting. Fungsi ini bersifat asinkronus dan digunakan untuk membaca pengaturan waktu kerja, istirahat pendek, dan istirahat panjang dari penyimpanan lokal menggunakan set preference. Di sini menggunakan set preference. Jika tidak ada pengaturan yang tersimpan sebelumnya, maka nilai default work, short break, dan long break akan digunakan. Lalu di sini juga terdapat start work. Fungsi ini memulai timer untuk modal kerja. Pertama fungsi membaca pengaturan waktu menggunakan rate setting, lalu mengatur radius ke 1 ini atau 100%, mengatur durasi timenya, dan full time sesuai dengan waktu kerja, dan mengaktifkan status timer is aktif sama dengan true. Lalu di sini terdapat start break. Fungsi ini memulai timer mode istirahat berdasarkan parameter is short. Di sini is short. Fungsi ini memutuskan apakah durasi istirahat akan diatur untuk istirahat pendek atau panjang. Setelah itu, mirip dengan start work, ia mengatur radius, time, dan minute untuk mengaktifkan timer. Sini. Lalu ada fungsi stop timer. Fungsi ini menghentikan timer dengan mengubah status X aktif menjadi false, sehingga timer berhenti menghitung mundur. Lalu di sini juga terdapat start timer. Fungsi ini memulai timer jika sisa waktu time lebih dari 0 detik dengan mengaktifkan status inactive. Lalu di sini terdapat fungsi return time. Fungsi ini menerima parameter berupa duration. Sini durasi. Dan mengubahnya menjadi string format waktu mm. Misalnya jika durasi adalah 90 detik, fungsi ini akan mengabaikan 1 menit 30 detik. Lalu di sini terdapat fungsi stream. Fungsi ini mengembalikan stream dari timer model dengan menggunakan stream periodik. Fungsi ini dipanggil setiap detik. Jika timer sedang aktif, is aktif sama dengan true. Ini aktifnya sama dengan true. Maka ia mengurangi durasi time 1 detik setiap kali dipanggil dan menghitung presentasi waktu yang tersisa. Setelah itu, fungsi mengembalikan instan dari timer model dengan waktu presentasi terkini. Di sini terdapat reset. Fungsi ini mengatur ulang timer dengan mengembalikan durasi time ke 0 detik, mengembalikan radius ke 1, reset presentasi, dan mengubah status is aktif menjadi false. Kali ini kita masuk ke bagian settings. Bagian settings pertama kita ada mengimport Cupertino ini terdapat di bagian PubSec YAML yang kita sudah import, dan ada kita mengimport material Dart di sini dan juga mengimport set preference yang ada juga di PubSec YAML. Lalu di sini terdapat kelas setting screen dan setting screen state. Setting screen adalah widget yang digunakan untuk menampilkan layar pengaturan. Kelas ini menggunakan stateful widget sehingga layar dapat memperbarui tampilannya ketika ada perubahan data. Setting screen state adalah state dari setting screen yang menyimpan logika dan data yang terkait dengan pengaturan. Di sini nilai pengaturan disimpan dalam beberapa text editing controller dan disinkronkan dengan set preference. Lalu di sini terdapat properti di dalam setting screen state di sini. Yang pertama ada text work. Ini text work yang digunakan untuk mengelola input teks pada field untuk waktu kerja, istirahat pendek, dan istirahat panjang. Lalu di sini terdapat title on top. Sini title on top. Title on top ball yang mengontrol apakah judul pengaturan muncul di atas slider atau tidak.
Lalu di sini terdapat konstanta work timer, short break, dan juga long break. String konstanta yang digunakan sebagai kunci untuk menyimpan dan membaca data dari set preference. Lalu di sini ada work time, short break, long break menggunakan data integer. Nilai default untuk waktu kerja istirahat pendek dan istirahat panjang dalam menit. Lalu di sini juga ada preference, instant set preference yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data pengaturan. Di sini terdapat init state. Init state dipanggil saat state pertama kali diinisiasi. Di sini controller untuk input teks diinisiasi dan fungsi read setting dipanggil untuk membaca pengaturan dari penyimpan lokal dan menampilkan nilai tersebut pada layar. Di sini juga terdapat read setting. Fungsi ini bersimpan asinkronus dan digunakan untuk mengambil pengaturan waktu istirahat pendek, dan istirahat panjang dari set preference. Jika nilai tersebut belum disimpan sebelumnya, maka nilai default work time, short break, long break akan digunakan setelah nilai baca set state. Nih. Dan dipanggil untuk memperbarui tampilan dengan nilai yang baru. Di sini juga terdapat update setting menggunakan string key dan integer value. Fungsi ini digunakan untuk memperbarui pengaturan berdasarkan kunci key dan nilai value. Key value bergantung pada kunci, misalnya work time, short break, dan juga long break. Fungsi ini akan memperbarui nilai waktu dan menyimpan kembali set preference. Di sini fungsi ini juga memperbarui tampilan dengan nilai terbaru menggunakan set state. Lalu di sini dapat fungsi reset setting. Fungsi ini mengatur ulang pengaturan ke nilai default 25 menit untuk waktu kerja, 5 menit untuk istirahat pendek, dan 20 menit untuk istirahat panjang. Nilai-nilai disimpan kembali ke set preference dan tampilan diperbarui. Lalu di sini dapat build context. Fungsi build adalah tempat di mana UI dari layar pengaturan dirender. Profile setting tile. Di sini sebuah material widget yang berisi beberapa pengaturan berupa slider yang dapat diubah oleh pengguna. Lalu di sini terdapat setting row. Setting row digunakan untuk membuat slider pengaturan dengan bantuan paket Cupertino Setting Control. Slider ini dapat diatur untuk memiliki rentang nilai tertentu, dan perubahan pada slider akan diproses oleh fungsi onSettingData. Ini onSettingData row chain. Lalu widget list, data widget yang akan ditampilkan dalam layar. Dapat widget list yang akan ditampilkan di dalam layar, termasuk profile setting tile. Lalu sini terdapat scaffold. Scaffold struktur data dasar layar yang berisi list view yang menampilkan daftar pengaturan. Dan juga padding. Padding digunakan untuk memberikan jarak dari bagian atas layar. Dan juga paket Cupertino Setting Control. Kode ini menggunakan paket Cupertino Setting Control untuk membuat UI pengaturan bergaya Cupertino iOS. Paket ini menyediakan widget seperti setting row dan setting slider config untuk membuat baris pengaturan dengan slider yang interaktif. Kita masuk ke bagian main. Di sini kita pertama mengimport material Dart, lalu person indikator, circular person indikator yang ada di PubSec YAML, setting Dart, timer model Dart, dan widget Dart. Di sini pertama-tama kita masuk ke bagian main. Fungsi utama aplikasi yang menjalankan widget MyApp ini adalah titik awal aplikasi Flutter. Di sini terdapat kelas MyApp. MyApp adalah kelas stateless widget yang membangun struktur dasar aplikasi. Aplikasi menggunakan material app. Sini material app dengan tema warna ungu dan layar utama home yang diarahkan ke widget timer homepage. Timer homepage. Lalu di sini ada kelas timer homepage. Kelas timer homepage adalah kelas stateless widget yang membangun struktur dasar aplikasi yang menggunakan materi. Timer homepage adalah layar utama aplikasi yang memungkinkan pengguna memilih antara 3 opsi waktu kerja, istirahat pendek, dan istirahat panjang.
Dengan mengontrol timer, ini adalah stateful widget karena UI-nya diperbarui berdasarkan status timer. Kita masuk ke state timer homepage. Kelas ini mengenai logika dan tampilan dari timer homepage. Beberapa elemen penting dalam kelas ini adalah default padding. Yang pertama, default padding. Default padding yang digunakan untuk memberikan jarak antar elemen. Lalu di sini terdapat menu item. Menu item akan muncul di menu pop menu button di bagian atas aplikasi, misalnya pengaturan dan tentang. Lalu di sini terdapat button text. Button text teks yang akan ditampilkan pada tombol utama yang berubah antara start, pause, dan resume. Lalu di sini terdapat countdown timer. Objek countdown timer yang mengontrol logika penghitung waktu dan stream data untuk memperbarui UI secara berkala. Lalu di sini terdapat init state. Inisialisasi state akan dilakukan di sini. Pada metode ini, instant countdown timer diinisialisasi dan item menu ditambahkan ke dalam menu item. Menu item add. Lalu di sini ada build. Fungsi build mengatur antar muka pengguna dari aplikasi ini menggunakan beberapa widget Flutter seperti scaffold, app bar, dan pop-up menu button. Lalu di bagian app bar menampilkan judul aplikasi dan menu pop-up dengan opsi seperti pengaturan. Pop-up menu button menyediakan menu di sudut kanan atas untuk navigasi ke layar pengaturan dan tampilan tentang aplikasi. Lalu di sini terdapat Stream Builder. Stream Builder digunakan untuk menampilkan timer yang diperbarui secara real time. Stream ini menerima data dari countdown timer stream. Ini countdown timer stream. Dan menampilkan waktu yang tersisa dalam bentuk teks di tengah lingkaran indikator persentase. Oh, dapat tombol produktivitas. Terdapat 3 tombol yang mengontrol timer, yaitu work, short break, dan long break. Saat tombol ditekan, timer akan dimulai sesuai dengan jenisnya, kerja atau istirahat. Tombol utama di bagian bawah mengubah fungsinya berdasarkan status timer, start, pause, dan resume sesuai dengan nama. Tombol reset digunakan untuk mengatur ulang timer dan mengubah tombol utama kembali ke status start. Ini bagian padding. Lalu navigasi pengaturan fungsi go to setting mengarahkan pengguna ke layar pengaturan saat item setting di menu pop-up dipilih. Ini menggunakan navigator push untuk mendorong layar baru di stuck di navigasi. Nih, di bagian sini. Oke, mungkin di bagian file-filenya seperti itu. Mari kita run terlebih dahulu. Ya, di sini sudah muncul tampilan dari productivity timer saya. Di sini terdapat tulisan productivity timer di bagian bar, lalu terdapat work, short break, dan long break di bawahnya. Bila kita menekan work, akan keluar 25 menit di sini. Karena waktu yang sudah disetting untuk 25 menit di bagian kerja. Lalu bila kita menekan pause, maka waktu akan berhenti. Bila kita menekan resume, waktu akan berjalan kembali. Bila kita menekan reset, maka waktu akan terhapus. Lalu di bagian short break, waktunya di sini tersetting 5 menit. Di sini bagian bawah tombol masih sama. Jadi kita langsung reset saja. Dan kita melihat di bagian long break. Di bagian long break, waktu tersetting 20 menit. Dan kita akan reset kembali. Oke, mungkin segitu saja video dari saya tentang penjelasan productivity timer. Tugas saya kali ini. Saya minta maaf bila ada kesalahan. Mungkin ada kata-kata yang salah, atau mungkin saya menggunakan Chrome. Karena, maaf Pak, karena laptop saya kurang kuat untuk menggunakan Android Studio, dan mungkin untuk menggunakan handphone saya tidak bisa karena sudah dicoba sama teman-teman, tidak bisa. Sudah diusahakan, tetap saja tidak bisa. Mungkin saya minta maaf untuk hal-hal itu. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.